Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi mengenai soal tes dan pembahasan PNS ya teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin merekomendasikan salah satu e-book mengenai kumpulan soal dan jawaban tes CPNS. Ini paketnya itu ada soal TWK, soal TIU, dan soal TKP, serta dengan jawabannya teman-teman. Harganya 15.000, filenya berbentuk PDF dan bisa di-download teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang tertarik, silahkan beli. Linknya udah saya sisipkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Oke, kita bahas mengenai yang pertama, ini mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK teman-teman. Soal pertama, proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utamanya. Di antaranya A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif, B. Tingginya resiko konflik sosial, C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat, D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara, Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Ini jawabannya yang teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat nih pembahasannya. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utamanya. Antaranya adalah untuk membatasi kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif yang dirasa lebih dominan dan cenderung bersifat personal. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 linea pertama adalah A. Motivasi spiritual, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi terhadap kemerdekaan, D. Tujuan dan cita-cita negara, E. adalah susunan negara. Nah, jawaban yang paling betul itu adalah yang C. Motivasi terhadap kemerdekaan. Karena apa? Kita lihat di sini pembahasannya. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga bisa dikatakan bahwa penghayatan untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah motivasi terhadap kemerdekaan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, titik-titik, adalah cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, memiliki makna A. Momentum pernyataan kemerdekaan, B. Kemerdekaan harus diisi oleh program pembangunan, C. Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual terhadap kemerdekaan, D. Motivasi yang luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan, E. Kemerdekaan adalah tujuan akhir negara Indonesia. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan. Karena alinea 3 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki makna bahwa adanya motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur, B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia, C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial, D. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional, Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang E. Kenapa? Karena hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional itu dilakukan oleh seluruh warga negara. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara adendum, maksudnya
A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. B. Naskah asli Undang-Undang 1945 digantikan dengan naskah perubahan. C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan. D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 diperintahkan dan naskah pembaruan diletakkan pada naskah asli. E. Naskah asli digabungkan dengan naskah pembaruan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Kenapa? Karena adendum artinya adalah perubahan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli harus diperintahkan dan naskah pembaruan diletakkan pada naskah yang asli. Oke, nah ini adalah soal-soal dari TWK atau tes wawasan kebangsaan, teman-teman. Kita lanjut aja ya, kita skip ke bagian berikutnya yaitu tes intelijensi umum atau TIU. Nah, di sini mengenai pola bilangan, teman-teman. Soal yang pertama kita bisa lihat di sini ada 54, 45, 56, 40, 58, 35, dan 60. Lanjutan dari pola bilangan di bawah adalah bisa kita lihat bahwa 54 ke 56 itu kan berarti ditambah 2, teman-teman. 56 ke 58 juga sama ditambah 2. 58 ke 60 itu ditambah 2. Kita lihat pola kedua dan pola keempat. Di sini 45 dan menjadi 40 itu dikurangi 5. 58 ke 60 juga dikurangi 5. Nah, yang dipertanyakan kan pola berikutnya itu setelah pola ini. Dari 40, sorry, 35 itu dikurangi 5. Berarti 35 ini dikurangi 5, teman-teman. 35 dikurangi 5, yaitu hasilnya 30, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, ini juga lengkap dengan pembahasannya. Kita lanjut ke soal kedua, teman-teman. Di sini isilah pola yang hilang. Ada 100, 95, titik, 91, 92, 87, 88, dan 83. Kita lihat di sini 100 ke titik-titik ini belum diketahui. Titik-titik ke 92 juga belum diketahui. 92 ke 88 itu kan dikurangi 4, teman-teman. Ya, kita lihat pola dari 95 ke 91. Dari mana 95 ke 91 kan sama dikurangi 4. 91 dikurangi 4 itu kan hasilnya 87. 87 kita kurangi dengan 4. Hasilnya 83. Nah, berarti di sini 100 tinggal kita kurangi dengan 4, teman-teman, karena polanya sama-sama dikurangi 4. Di mana 100 dikurangi 4 itu kan hasilnya 96. Nah, jadi pola 96 kita kurangi dengan 2 juga hasilnya 87 ya, 88, sorry. Nah, maka polanya itu yang dicarinya itu adalah 96, lanjutan dari pola tersebut. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, teman-teman. Soal ketiga juga sama, lanjutkan pola di bawah ini. Kita bisa lihat di sini ya, dari 1 ke 3 ini kan antara ditambah dan dikali ya. Berarti ini kita ambil kali 3, teman-teman. Dari 3 ke 2 itu kan dikurangi 1 ya. 2 ke 6 itu dikali 3. Oh, sorry, ini kali 3 ya. Nah, 6 ke 5 itu kan dikurangi 1. Dari 5 ke 15 itu kali 3, teman-teman. 15 ke 14 itu dikurangi 1. Nah, makanya pola berikutnya berarti 14 kita kalikan dengan 3. Di mana 14 dikali 3 itu hasilnya 42, teman-teman. Nah, jadi lanjutan dari pola berikut adalah jawaban yang D, yaitu 42, teman-teman. Paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Di sini kita lihat bahwa polanya 2, 4, 3, 6, titik, 10, 9, dan 18. Kita bisa lihat 2, 4 itu kan dikali 2, teman-teman. 4 ke 3 itu dikurangi 1. Nah, 3 ke 6 juga sama dikali 2. Berarti di sini 6 dikurangi 1 itu kan hasilnya 5. Oke, kita coba ya 5. 5 kita kali 2 hasilnya 10 enggak? 10 kan?
Nah, berarti jawaban yang benar itu polanya itu adalah 5. Jadi jawabannya itu adalah yang B, teman-teman. Paham kan soal TIU mengenai bilangan, pola bilangan. Ya, kita skip aja soal berikutnya. Ya, kita lanjut ke bagian tes karakteristik pribadi atau TKP, teman-teman. Kalau untuk tes karakteristik pribadi, di sini biasanya kita disuguhkan tadi kasus, di mana kalian itu dituntut untuk menilai kalian itu profesionalisme ya, dalam sebuah pekerjaan karena studi kasusnya ini berkaitan dengan sebuah pekerjaan. Contoh di sini soal nomor 1, seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan. Nah, di sini mengirim hewan ternak ya melalui pelabuhan, tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Nah, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit yang menular dan harus dimusnahkan. Nah, saya akan A. langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai dengan prosedur, B. langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi kepada pemiliknya, C. menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut, D. menginformasikan kepada pemilik ternak bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim, E. meminta kepada pemilik untuk membawa kembali hewannya dengan syarat harus dimusnahkan. Nah, skor tertinggi, nah di sini ya untuk TKP itu semua opsi ya dari A sampai E itu memiliki skornya. Tapi yang membedakannya itu ada skor tertinggi dan skor terendah. Nah, skor tertinggi ini bernilai 5, teman-teman. Nah, kita lihat di sini skor yang paling benar itu adalah yang A, teman-teman. Karena apa? Karena kan hewannya ini mau nular ya. Kalau misalnya kita eh, langsung mengupayakan ganti rugi, contohnya yang B itu kan ini bukan hak kita mengganti rugi. Terus yang C menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut. Nah, kalau kita menginformasikan kan menularnya itu bisa secara langsung gitu. Jadi yang paling efektif itu adalah yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat saya ingin melayani pelanggan, seorang ibu-ibu ini menyerobot antrian dan meminta pelayanan dengan segera karena dia lelah sudah mengantri terlalu lama. Sikap saya, A. memintanya untuk kembali ke antrian, B. memintanya untuk kembali antrian dan tetap melayani sesuai antrian, C. meminta izin kepada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat ribut, D. mendiamkannya dan tidak mempedulikannya, meminta teman untuk melayaninya. Nah, kita di sini bisa lihat ya, kalau kita jadi seorang pegawai ya dengan keadaan ibu-ibu yang menyerobot antrian, hal yang paling profesional itu adalah memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai dengan antriannya. Tentu harus dengan menggunakan bahasa yang sopan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda adalah A. Menolak dan memintanya kembali dengan syarat-syarat yang sudah lengkap. B. Melihat syarat-syarat apa yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D. Langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat yang hal yang biasa. E. Langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Nah, hal yang paling profesional ketika melihat seorang tamu ya meminta pelayanan tetapi tidak membawa syarat-syarat yang lengkap itu adalah C ya teman-teman, di mana kita harus berkonsultasi dulu apabila ada kebijakan yang diberikan oleh perusahaan jika si tamu atau pelanggannya ini dari jauh gitu, tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Langkah baiknya profesionalnya itu berkonsultasi dengan atasannya. Nah, itu adalah soal-soal dari KP, teman-teman. Ini merupakan produk digital saya mengenai soal dan pembahasan tes CPNS 2026 yang terbaru, teman-teman. Ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, bagi kalian yang pingin beli kumpulan soal dan pembahasan tes CPNS seperti ini,
silahkan. Linknya udah saya sisipkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang telah saya pin. Harganya juga sangat murah, yaitu 15.000 dengan akses seumur hidup dan berbentuk PDF, bisa di-download gitu. Ini lengkap dari mulai WK ya, ada bagian Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terus ada soal TIU, teman-teman, soal intelijensi umum, di mana ada logika verbal, logika angka, figuran penalaran, aritmatika, dan deret angka yang tadi. Terus ada soal TKP juga atau karakteristik pribadi, di mana ada bagian pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya, dan profesionalisme. Ya, jadi soalnya itu berbentuknya seperti ini. Ada soal, ada jawaban, ada pembahasan. Nah, bagi kalian yang berminat silahkan. Ya. Dan semangat untuk juang CPNS teman-teman, dan di mana kalian udah lolos, semoga kalian menjadi pegawai negeri sipil yang amanah dan bisa dapat dipercaya dan diandalkan teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Bagi kalian yang pengen traktir, silahkan link sawerianya juga udah saya sisipkan. Dan buat yang menanyakan buku referensi juga udah saya sisipkan juga di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang telah saya pin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.